Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan-kawan, beberapa tahun yang lalu saya membuat video tentang kemenangan Malaysia atas Indonesia ya dengan skor 5-1 di Under 17. Pada waktu itu babak grup di mana Indonesia harus memupus harapan untuk dapat menuju ke Piala Asia pada waktu itu. Selang beberapa tahun kemudian, ada hal yang menarik di sini bahwa ternyata tim nasional Indonesia sekarang bisa ke Piala Dunia, sedangkan tim nasional Malaysia Under 17 sama sekali tidak bisa lolos dari kualifikasi menuju ke Piala Asia Under 17. Hal yang menarik di sini adalah, wow, memang yang namanya hidup itu kadang di atas, kadang di bawah ya. Roda kehidupan itu tidak bisa nasib itu memang tidak bisa ditebak apakah akan jaya selamanya atau tidak. Mungkin sebagian dari Anda yang ngeklik video ini akan merasa kesal dengan thumbnail dan juga dengan judul yang saya sematkan di video kali ini. Tapi ini adalah sebuah realita yang memang ada di sepak bola kita, terutama para netizen atau eh, warganet ya, netizen antara kedua negara ini, antara Indonesia dan juga Malaysia, yang saling balas-membalas meme, saling membalas dukungan dan lain sebagainya. Ada sisi positif dan juga ada sisi negatif di sini tentang rivalitas yang sangat luar biasa dalam sepak bola ini. Hal positifnya adalah dengan munculnya rivalitas antar supporter, kemudian rivalitas kedua tim, ini akan semakin meningkatkan kualitas dari tim nasional masing-masing. Contohnya saja saat Indonesia dulu berada di bawah sangat-sangat kelam ya. Pada waktu itu para supporter Malaysia, para supporter tetangga itu memberikan meme-meme yang ya memang menyakitkan bagi supporter Indonesia tersendiri. Begitupun sekarang sebaliknya. Pada waktu ini memang sepak bola Malaysia sedang berada dalam transisi ya. Mereka ingin melakukan reformasi, maksud saya revolusi. Bahkan PSSI-nya Malaysia atau FAM itu pun ketua presidennya diganti. Kemudian hadirnya TMJ untuk melakukan revolusi di tubuh tim nasional Malaysia. Menunjukkan coach baru Peter Klamovski dan kemenangan atas Nepal. Kemudian banyaknya pemain sekarang akan datang, pemain warisan atau heritage atau pemain diaspora, naturalisasi yang akan menjejali tim nasional Malaysia. Wah, ini adalah buah dari apa yang mereka ingin capai, ketertinggalan mereka dari tim nasional yang lain. Dan untuk saat ini memang tim nasional Indonesia berada di atas. Bahkan yang namanya Thailand dan Vietnam itu sekarang mereka juga sedang berkaca kepada Indonesia tentang pemain-pemain diaspora ini. Vietnam yang dulunya mencaci maki, yang dulunya apa ya, sama, bukan hanya dengan Malaysia, dengan Vietnam juga Indonesia panas ya, supporter Indonesia ini, netizen Indonesia yang dulunya seringkali mencaci maki, mencemooh tentang banyaknya pemain diaspora yang berada di Indonesia, bahkan menyebut bahwa Indonesia adalah Belanda B. Tapi sekarang mereka menjilat ludah mereka sendiri dengan munculnya pertama Nguyen Swanson ya. Munculnya Swanson ini di Piala AFF kemarin. Kemudian ada beberapa pemain lagi yang akan dinaturalisasi oleh tim nasional Vietnam. Begitupun dengan Thailand. Thailand ini juga beberapa pemain keturunan ada. Nah, tapi ya kawan-kawan, uniknya masyarakat Vietnam kemudian netizen Malaysia itu akan berisik kalau misalnya yang menaturalisasi adalah tim nasional Indonesia. Tapi kalau misalnya Timor Leste, kemudian Filipina melakukan proses naturalisasi atau memainkan pemain diaspora, diam-diam baik, diam-diam saja. Nah, ini unik. Berarti apa? Berarti exposure tim nasional Indonesia begitu luar biasa, dan tim nasional Indonesia merupakan tim yang patut untuk diwaspadai. Padahal secara kekuatan di atas kertas, tim nasional Filipina ini juga mengerikan, kawan-kawan. Jadi Thailand, Vietnam, Malaysia itu selalu saja berfokus kepada Indonesia.
Tapi netizen ini tidak fokus kepada kemajuan yang juga ingin ditingkatkan oleh tim nasional Filipina dengan mendatangkan banyak pemain diaspora. Dan ini luar biasa, sangat-sangat mengancam. Buktinya tim nasional Indonesia di Piala AFF dikalahkan oleh Filipina. Meskipun Indonesia pada waktu itu menggunakan tim nasional under 22 ya. Tapi ini adalah bukti bahwa tim nasional Filipina ingin step up lebih lanjut agar mereka dapat berkompetisi dengan tim-tim ASEAN lainnya. Nah, kemudian juga ada Timor Leste. Unik sekali ya Timor Leste. Dan juga Kamboja, kawan-kawan. Timor Leste juga memanggil para pemain-pemain diaspora untuk mengisi skuadnya, untuk memperkuat. Nah, ini unik juga. Selanjutnya, tidak lupa juga Kamboja. Kamboja sekarang juga mengambil pemain-pemain naturalisasi dari liganya, meskipun dari liganya. Sehingga kawan-kawan yang namanya naturalisasi, kemudian perpindahan federasi, kemudian memainkan pemain diaspora di kancah ASEAN ini, itu sudah merupakan hal yang wajar dilakukan oleh setiap tim. Nah, negatifnya, tadi positifnya ya. Positifnya memang rivalitas ini akan semakin memperbaiki atau memperbagus kualitas dari tim nasional di kancah ASEAN. Negatifnya, jika sampai balas-balas meme ini kemudian saling menghujat dan menghina ini, itu berkaitan dengan ya, rasis dan lain sebagainya. Nah, itu yang memang tidak diperbolehkan. Tidak boleh ada rasis atas nama sepak bola. Maka dari itu ya silahkan saja kita bertarung meme, tapi bertarung meme dengan sehat. Nah, dengan sehat ya, sehingga tim nasional dari kawasan regional Asia Tenggara ini akan step up lebih jauh lagi, akan bisa berbicara di kancah-kancah dunia ya. Bahkan sekarang wilayah Teluk itu memang sedang ketar-ketir juga nih dengan kebangkitan dari Asia Tenggara. Bayangkan saja kapan sih kita bisa mengalahkan ya, Indonesia bisa mengalahkan Arab, Indonesia bisa mengalahkan Bahrain, meskipun pernah juga mengalahkan Bahrain. Indonesia juga bisa mengalahkan Yordan di under 23, kemudian kemarin Yaman kalah, kemudian juga Korea kalah. Nah, ini perkembangan-perkembangan yang muncul di Asia Tenggara. Nah, ini membuat ketar-ketir dan bagus. Maka dari itu saya berharap agar semuanya tetap terpacu, Indonesia tetap terpacu agar tidak ketinggalan. Nah, yang lain pun saat Malaysia mulai melakukan revolusi, Thailand pun belajar dengan Madam Pang datang kepada Erick Thohir. Nah, ini persaingan di Asia Tenggara ini makin luar biasa, makin bagus ya. Oke kawan-kawan, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini, mudah-mudahan Anda terhibur. Jadi rivalitas hanya 90 menit di lapangan, atau ya rivalitas berada di internet, tapi secara zahir kita masih bersaudara dan kita saling mendukung. Mohon dukungan dari kawan-kawan semuanya untuk tim nasional under 17 Indonesia. Mudah-mudahan besok malam itu bisa mendapatkan hasil terbaik saat melawan Korea Utara, dan insya Allah akan saya buat juga video terkait dengan pertandingan antara Korut dengan Indonesia esok hari. Terima kasih kembali saya ucapkan, saya Mas Firman. Terima kasih telah menonton video ini. Bagi Anda yang baru saja datang ke channel ini, jangan lupa untuk share, like, kemudian subscribe channel ini agar channel ini makin berkembang di kemudian hari. Dan jangan lupa untuk meninggalkan jejak di kolom komentar. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola, salam olahraga.